Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pelajaran pada hari ini kita mulai dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akuntansi perusahaan dagang ya, Neng. Sebelumnya kita udah belajar yaitu akuntansi perusahaan jasa. Sekarang kita masuk akuntansi perusahaan dagang. Tujuannya adalah menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, memahami karakteristik perusahaan dagang. Yang ketiga, membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Yang keempat, menyebutkan rekening-rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Ya. Yang kelima, menjelaskan pengertian dari rekening-rekening perusahaan dagang. Yang keenam, membedakan rekening yang ada dalam perusahaan dagang. Yang ketujuh, mencatat transaksi ke jurnal umum perusahaan dagang. Yang kedelapan, menjelaskan saldo normal untuk rekening perusahaan dagang khususnya yang tidak terdapat pada perusahaan jasa. Sebenarnya pada umumnya perusahaan dagang ini tidak terlalu berbeda sih dengan perusahaan jasa. Karena kalau di perusahaan dagang itu ada pembelian barang dagang dan penjualan barang dagang ya. Ada retur pembelian dan ada retur penjualan barang dagang. Sementara di perusahaan jasa nggak ada karena yang kita jual itu adalah tenaga, ilmu gitu misalnya kan. Jadi nggak ada barangnya. Kalau perusahaan dagang kan ada barangnya. Ya. Terus lanjut. Yang kesembilan, menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian perusahaan dagang, menjelaskan pengertian jurnal penutup. Itu hampir sama ya. Untuk siklus akuntansinya kita mulai dari bukti transaksi, terus ada jurnal umum. Dari jurnal umum kita ke posting buku besar, biasa ke posting buku besar. Dari buku besar itu akan ada neraca saldo, terus ada penyesuaian. Dari penyesuaian akan ke neraca lajur laporan keuangan, penutup. Ya. Nah, apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti, ya. Menurut Wibowo dan Abu Bakar Arif. Jadi kita beli barang itu untuk dijual, tidak untuk diolah terlebih dahulu. Misalnya penjual alat tulis, dia beli buku. Nah kan buku tidak diolah dulu. Jadi kayak apa kita beli, kayak itu kita jual. Ya. Beda misalnya tukang kue. Kalau tukang kue ada yang diolah terlebih dahulu. Dia beli tepung, dia beli gula, dia beli blue band, dia beli segalanya ya. Terus diolah, dimasak jadi kue, baru dijual kuehnya. Itu bukan perusahaan dagang, tapi itu adalah perusahaan manufaktur karena ngubah dulu. Kalau perusahaan dagang ini enggak, apa yang kita beli itu yang kita jual. Ya. Kayak orang beli baju, yang jual baju, misalnya dia beli baju di Tanah Abang. Nah, nyampe di Cibinong langsung dijual, tidak diolah terlebih dahulu. Karakteristik perusahaan dagang. Satu, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan, ya. Laba dari perusahaan dagang itu kelebihan yang kita peroleh dari kelebihan harga pokok. Misal kita beli barang 10 ribu, ntar kita jual 15, jadi untung kita berapa? 5.000, ya. Jadi 5.000 itu adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Seperti yang Ibu bilang tadi, jadi kita beli barang tidak dirubah terlebih dahulu tapi langsung dijual. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Ya.
barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. 4. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, ukuran fisik lainnya dan jelaskan. Nah, berarti ada barangnya, ya. Ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya itu apa namanya? Jasa. Kalau ini ada barangnya, itu perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut dengan harga pokok penjualan. Ada harga pokok penjualan. Dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Ya. Harga pokok penjualan biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebut modal. Ya kan? Modal. Ya. Nih, siklus operasi perusahaan dagang. Tagihan dikirim, ya, kas, terus barang diterima, persediaan barang dagang, di barang dikirim, piutang usaha kalau penjualannya kredit. Kalau penjualannya cash, adanya di kas. Terus lanjut. Perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Ya. Perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Wujud barang. Kalau barang dagang, kalau perusahaan dagang itu ada wujud fisiknya, jadi kelihatan, ya. Jadi kelihatan kayak tadi baju ada bajunya. Sementara perusahaan jasa nggak ada fisiknya. Contoh, bank. Bank itu hanya melayani konsumen. Nggak ada barangnya kan? Nggak ada. Tukang cukur rambut. Nah, yang dijual apa? Jasa, kepintaran dia, kepiawaian dia dalam mencukur rambut. Bukan guntingnya yang dijual, bukan minyak rambutnya yang dijual, tapi kepintaran dia dalam mencukur rambut, ya. Terus akun dalam laporan keuangan, akun persediaan barang dagang, neraca, laba rugi, sama lah ya. Kalau di perusahaan dagang ada persediaan barang dagang, kalau di perusahaan jasa nggak ada karena kita tidak menjual barang dagang, cuman bedanya itu aja. Tapi kalau laporan keuangannya sama. Siklus operasi, ya, kas, hasil pekerjaan, piutang usaha, tagihan. Tagihan dikirim, kas, barang diterima, persediaan barang. Oh, ini mau kebalik ini. Ini kebalik ya, Neng. Yang di jasa, Ibu salah nih, ya. Yang di jasa pindahin ke dagang karena di situ ada persediaan barang dagang. Ingat ya. Ini kebalik nih, ya. Terus perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa, lanjutnya kegiatan utama. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagang dari pemasok. Sementara jasa memberi jasa kepada pengguna jasa. Ya. Persediaan, memiliki persediaan barang jadi. Tidak memiliki persediaan barang jadi untuk perusahaan jasa. Penentuan harga relatif mudah. Tidak perlu menentukan harga pokok. Kenapa di jasa tidak perlu menentukan harga pokok? Karena modalnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu berat, ya. Di perusahaan dagang perlu menentukan harga pokok karena kita membeli barang. Sementara di jasa enggak. Misalnya kayak cukur rambut. Cukur rambut kita yang dibeli apa? Pemotong rambut itu belinya kapan? Bisa jadi sekali setahun, bisa jadi sekali 2 tahun, ya kan? Tergantung kebutuhan, ya. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya guntingnya udah tumpul baru dibeli. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian.
Yang kedua, retur pembelian. Yang ketiga, potongan pembelian. Yang keempat, beban angkut pembelian. Ya. Terus, yang kelima, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, utang dagang, piutang dagang. Ya, utang sama piutang. Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Pertama, penjualan tunai. Kas sama penjualan, lihat. Kas sama penjualan. Ya, ini ntar ada angkanya kalau udah ada soalnya. Ingat. Terus penjualan kredit. Piutang dagang sama penjualan. Ya, piutang dagang sama penjualan. Terus potongan penjualan. Kas, potongan, piutang dagang. Retur penjualan. Ya, retur penjualan, piutang dagang. Terus retur penjualan tunai. Ya. Retur penjualan sama kas. Pembelian tunai. Pembelian sama kas. Terus pembelian kredit. Pembelian sama utang dagang. Potongan pembelian, utang dagang, potongan pembelian pada utang dagang pada potongan pembelian pada kas. Lanjut, retur pembelian secara kredit. Ya. Nih, utang dagang, retur pembelian secara tunai, kas pada retur pembelian, beban angkut pembelian secara kredit, pembelian, beban angkut pembelian pada utang, terus pelunasan utang dagang pada kas, ya, penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, kas, persediaan modal, pengembalian barang dagang untuk kepentingan pribadi, pengambilan sama ini ya, price sama persediaan. Kalau persediaan, terus mencatat transaksi ke buku jurnal umum, pembayaran beban angkut penjualan tunai, beban angkut penjualan pada kas, ya. Saldo normal ini sama dengan di perusahaan jasa. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Di sini ada price, sama kan? Sama. Ini sama ya untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Saldo normal sama. Nih lihat. Persediaan di debit, pembelian di debit, retur pembelian kredit, potongan pembelian kredit, penjualan kredit, potong penjualan debit, retur penjualan debit, pengangkutan pembelian debit, beban angkut penjualan debit ya. Beban angkut penjualan ya, beban angkut pembelian. Lanjut. Jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo disusun, dibuat jurnal penyesuaian. Ya. Prosedur penyesuaian merupakan prosedur pada akhir periode untuk penyesuaian akun-akun yang belum menyajikan informasi yang paling up to date. Ini sama penyesuaian dilaksanakan apabila akun-akunnya belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa 1. Pendapatan diakui pada periode terhimpunnya pendapatan tersebut. Ya. Beban diakui pada periode terjadinya. Rekening-rekening yang harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Kemarin ada apa aja? Pendapatan,
Nah, dia sama dengan perusahaan jasa, cuman ditambahkan dengan penyesuaian untuk mencatat beban pokok penjualan. Selain dengan pendekatan beban pokok penjualan, ada alternatif lain untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu penyesuaian akun persediaan barang dagang ya. Mencatat jurnal penyesuaian HPP nih. Ini yang beda di perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Kemarin di perusahaan dagang ada 4. Yang pertama, menutup pendapatan ke itisar laba rugi, menutup beban ke itisar laba rugi, menutup itisar laba rugi ke modal, menutup price ke modal. Sementara untuk barang dagang ada tambahan beban pokok penjualan pada persediaan, beban pokok penjualan pada pembelian, ya ini tambahannya ntar kita ini beban pokok penjualan pada pengangkutan pembelian, potongan pembelian pada beban pokok penjualan, persediaan pada beban pokok penjualan, retur pembelian pada beban pokok penjualan, itisar laba rugi pada persediaan awal, persediaan akhir pada itisar laba rugi, ya ini perbedaannya. Terus ada jurnal penutup. Setelah laporan keuangan disusun, selanjutnya membuat jurnal penutup sama ya kayak perusahaan jasa. Setelah laporan keuangan, ada jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan untuk menutup akun-akun temporer bersaldo debit. Ya. Setelah jurnal penutup diposting, semua akun normal menjadi saldo nol. Hanya akun aset, kewajiban, dan modal yang masih bersaldo. Karena akun tersebut tidak bisa ditutup. Nah ini pencatatannya itisar laba rugi. Kemarin itisar laba rugi pendapatan ya. Ini potongan penjualan, beban pokok penjualan. Ya, bedanya dengan jasa. Ya, penjualan pada itisar laba rugi pada modal ini sama. Nah, itu persamaan dan perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Untuk lebih biar lebih mengerti, ntar kita pelajari ke soalnya satu persatu ya. Sekarang Ibu kasih gambaran umumnya dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau ditanyain Kak? Ada yang mau ditanyakan? Ntar lebih lanjutnya kita pelajari satu-satu. Ada yang mau ditanyakan? Hai, kelas 11 ada yang mau ditanyain Kak? Enggak, Bu. Ini baru umumnya ya, catatan. Ntar PPT-nya Ibu kirim di WA ya. Oke. Kalau enggak Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.